Definisi persepsi menurut Toha yaitu pemahaman individu terhadap informasi dari lingkungan yang diperoleh melalui proses kognitif yang didapatkan melalui panca indera. Nah, persepsi adalah suatu proses pengenalan atau identifikasi sesuatu dengan menggunakan panca indera menurut Sasanti. Lanjut, di sini ada persepsi menurut Sabri. Dia mengatakan sebagai aktivitas yang memungkinkan manusia mengendalikan rangsangan-rangsangan yang sampai kepadanya melalui alat inderanya. Nah, lanjut, proses persepsi terdiri dari 3 tahap, teman-teman. Yang pertama, penginderaan diorganisir berdasarkan prinsip-prinsip. Yang terakhir ada stimulasi dan penginderaan diprestasikan dan dievaluasi. Nah, di sini ada persepsi menurut Ma'rat 1981, ada Reggio 1990 yang mengatakan definisi persepsi sebagai kognitif baik lewat penginderaan. Nah, menurut Ma'rat atau Arianti 1995 mengumpulkan bahwa persepsi dipengaruhi oleh faktor pengalaman proses pembelajaran. Nah, sedangkan menurut Rahmat mengumpulkan bahwa persepsi juga ditentukan oleh faktor fungsional dan struktural. Faktor fungsional meliputi kebutuhan hidup, pengalaman, usia, masa lalu, kepribadian. Sedangkan struktural mencakup lingkungan. Nah, di sini faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi. Nah, sama yang seperti tadi ya teman-teman faktornya. Di sini ada elemen persepsi sosial, ada personal, simulasional, dan behavior. Nah, ada 2 pandangan mengenai proses persepsi, yaitu yang pertama yaitu kesimpulan tentang orang lain, sedangkan yang kedua adalah tentang menilai orang lain. Nah, di sini kesimpulan. Beberapa sampel tentang persepsi ya teman-teman. Nah, di sini sebagai contohnya ada kepala manusia, letak proses persepsi. Nah, bisa kita lihat. Nah, di sini persepsi berupa garis ya teman-teman. Contoh-contoh persepsi garis. Beberapa contoh lainnya, ini ada tengkorak, ada kuda. Nah, contoh yang ketiga ada orang yang berdiri. Bangunan citra. Nah, di sini ada faktor situasional bangunan citra. Yang pertama, cara menyebut sifat orang. Kedua, jarak-jarak fisik, jarak keakraban, jarak sosial maupun jarak pemikiran. Ketiga, gerak tubuh. Yang keempat, pertunjukan wajah. Kelima, cara mengucapkan lambang. Yang keenam, ada penampilan. Nah, faktor personal. Adapun faktor personal yang mempengaruhi persepsi orang terhadap kita atau sebaliknya adalah pengalaman dan konsep diri. Nah, di sini ada extrasensory perception ya teman-teman. Ada fenomena dalam parapsikologi.